Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Amma ba'd. Mitra JC dimanapun berada, alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu lagi dalam program Tafaqquh Fiddin, yang mana kita akan membahas salah satu kitab kecil namun dengan isi yang sangat luas, yaitu kitab Mabadi Awaliyah. Namun sebelum masuk ke pembahasan, Bang J ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak penyelenggara JC Digital School sebagai sponsor kita di siang hari ini. Amin. Saya doakan semoga acara ini bisa terus berlangsung dan skalanya nanti semoga nasional Mitra JC. Jadi nanti Mitra JC bisa follow akun kita, apa aja yang dipersiapkan untuk acara Digital School. Bagi teman-teman yang ingin belajar tentang bagaimana dunia komunikasi, perfilman, kameramen, fotografer, bahkan reporter, nah itu semua ada. Nah kemarin alhamdulillah baru selesai dan kita dapat kenang-kenangan acara ini, yaitu satu buah portable cup. Jadi buat Mitra JC juga silakan bagi yang ingin memberikan kita hadiah, sponsor kali ya, apapun itu ya, kami terima insya Allah. Dan alhamdulillah siang hari ini juga sudah hadir pemateri kita, yaitu Kiai Haji Abdul Ghani Faik, matanallah bituli hayati. Semoga Allah berikan beliau kesehatan karena mulai sibuk dari kemarin Kiai. Mitra JC gitu. Kiai udah mulai sibuk sekali dari pagi Kiai ya. Masya Allah. Iya, nunggunya ya. Padahal pas tampil cuma 5 menit. Iya. Tapi kita doakan beliau semoga selalu sehat. Makanya Bang J juga tadi kita udah bicara jadi kita hanya membawa satu materi nanti. Dan alhamdulillah kita sudah masuk kepada Al-Munfasil. Sebelumnya adalah Mutasil, sudah kita bahas semuanya. Namun sebelum kita masuk ke materi, alangkah lebih baiknya kita berikan kepada Kiai untuk menyapa Mitra JC yang ada di rumah Kiai. Tafadhol. Terima kasih Bang J. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah al-qail fi kitabil karim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma ba'du wa ba'da tahiyya yang kami hormati para pemirsa di mana saja berada dari berbagai mitra, terutama Mitra JC yang memang senantiasa aktif di dalam monitoring kegiatan kita ini, dan sudah menjadi bagian, mereka ini sudah menjadi mukhalid. Mukhalid itu sudah bercampur, sudah melekat kalau bahasa kita. Kalau campur kan kurang ini ya. Kalau campur es kayak. Campur enak ini, panas begini. Sudah melekat di dalam hati sanubarinya masing-masing dan menjadi mujawir, artinya menjadi tetangga yang baik. Ya, amin. Ya, itu namanya mujawir itu. Yaitu man yu'min billahi wal yaumil akhir wal yukrim jaruhu. Siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka tetangga itu yang harus dihormati lebih dulu. Baik, tetangga itu ada 3 kriteria menurut Nabi. Ada tetangga ya saudara dan seiman. Itu ada tetangga yang ya seiman tidak bersaudara. Ada yang tetangga yang saudara tapi tidak beriman. Pintar itu. Dan semuanya adalah disebut dengan tetangga. Artinya punya hak gitu. Hak di dalam penghormatannya, hak di dalam perlindungannya, hak di dalam tingkat agamanya dan sosialnya, dan hak di dalam nilai-nilai kemaslahatan di dalam kehidupannya. Saya kira itu. Nah, alhamdulillah kita ini para pemirsa di mana saja berada di wilayah terutama sekitar Jakarta Islamic Center yang memang banyak memantau, banyak pesan-pesan moral itu dengan kita, karena kajian ini direspon oleh mereka-mereka yang memang latar belakangnya dari berbagai mutakharrijin
alumni-alumni pesantren ataupun alumni-alumni dari perguruan tinggi yang masih membutuhkan kajian-kajian dari usul fikih, kaidah fikih dan fikih itu sendiri. Karenanya saya doakan semuanya, mudah-mudahan para pemirsa dari DKI terutama di DKI Jakarta Utara, Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Jakarta Selatan dan Barat. Terutama Barat karena Barat wilayah kita, Bang Jai kita. Oh gitu. Iya gitu. Nah, itulah kita ini ada di Barat, di ujung Barat. Bukan ujung Barat. Makanya orang Jakarta Barat tuh jago filosofi karena segala sesuatu diibaratkan. Iya. Kalau kami orang Utara terang-terangan kayak. Oh, gitu karena ya? diutarakan. Oh, diutarakan berarti Kalau diutarakan. Barat diibaratkan. Kalau Barat diibaratkan. Iya, Mas. Gitu oke. Kalau Timur ditelusuri. Iya. Kalau Pusat dipusatkan. Jadi persatuannya di situ. Dipusatkan. Iya. Kalau Pulau Seribu diseribukan dan berbagai aspek. Rupanya begitu. Itu adalah berbagai kalangan dan berbagai kebutuhan, berbagai komunitas dan punya tipologi tentunya. Tipologinya ABC itu berbeda-beda itu. Karena tipologi berbeda, maka kita akan kembali kepada kitab yang punya nilai tipologi juga. Karena ini adalah hasil daripada ijtihad para ulama kita, yaitu mereka itu mampu dan bisa menggali hukum dengan kajian-kajian usul fikih ini. Mari kita hadiahkan Fatihah tentunya kepada yang mengarang kitab biasa memberikan ilmu kepada kita semuanya. Biqadhi hajatina, hajat kita mudah-mudahan Bang Jai selalu sehat. Amin. Selamat, barokah dan sukses. Amin. Karena kalau berkah pasti halan najah itu. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pembahasan yang berikutnya singkat Bang Jai, tadi sengaja saya tidak memprologi yang lain-lain yang panjang karena waktu yang senantiasa membatasi kita. Apa yang dikatakan Bang Jai tadi, kemarin saya acara sampai sore. Iya benar, sampai malam saya sampai rumah itu ya. Saya mau kantor balik lagi ya, kata Bang Jai sudah ada surat perintah kata. Apalagi kayak dibutuhin umat, takutnya ngajar kan. Iya gitu, memang ngajar kemarin itu langsung terus. Alhamdulillah pagi bisa kemari dan sampai sore nanti ada jadwal kembali lagi. Itu di Grogol lah, wilayah Grogol. Biasa lah bolak-balik. Bolak-balik Grogol, bolak-balik Cengkareng, bolak-balik JIC, bolak-balik. Lama-lama juga tua gitu. Oh, definisi tua di jalan berarti? Iya, tua di jalan. Tapi tua di jalan itu bagus. Oh gitu kayaknya. Ini yang disebut dengan tua di jalan tetapi bisa menjalani suatu kewajiban. Masya Allah, ini ya, subhanallah. Di jalan dan bisa berjalan. Oh itu yang penting kayak di jalan dan bisa berjalan, subhanallah. Itu adalah filosofi saya gitu. Orang jalan tetapi saya bisa menjalankan kewajiban-kewajiban yang sudah dimandatkan kepada kita, terutama saya alhamdulillah ya dipercaya di JIC di bagian Infocom ini, bagian informasi ini. Ya, kita teruskan. Tadi udah Fatihah ya? Udah ya. Iya. Kalau mau ada sekali lagi ntar kita dapat berkat kayak biasanya. Iya, bukan berkah lagi. Berkat. Iya, petah yang ketiga baru makan. Gitu. Qala al-musannif rahimakumullah wa adama nafa bi ulum fid dauri amin ya rabbal alamin. Kalau baca, saya pernah ditanya, apa bedanya musannif dengan muallif kata. Oh iya, itu apa bedanya? Ada yang mengatakan sama. Kalau musannif ini baca daripada matan. Matan ini namanya itu musannif. Tapi kalau muallif itu biasanya kalau muallif itu syarahnya. Syarah itu kayak Syekh Nawawi itu kebanyakan muallif karena beliau menyarai kitab-kitab. Dari kitab Salam Tafek, kitab Fathul Qorib, kitab Nihayatul Zain, kitab Nasul Ibad, kitab Irsadul Ibad, kitab-kitab yang berkaitan dengan fikih dan tasawuf gitu. Itu beliau Syekh Nawawi Al-Bantani. Maka disebut dengan mualliful kutub.
Mu'allif ya. Mu'alliful Kalau kutub. ini musannif. Musannif ini. Karena ini adalah matan dari. Matan. Iya, ya Bang Jen nanti kalau bisa mensarai kitab ini saya angkat nanti bisa. Ya, bukan mu'allif, itu bukan musannif, tapi mu'allif gitu. Mu'allif Abdul Aziz gitu. Amin gitu. Amin. Ya, Oke. ya, amin. Amin. Coba kita korelasikan, kita gabungkan dengan ayat yang lain. Iya, betul. Bahwa yang al-munfasilu anwa'un ya. Berbula tahsis secara munfasil, artinya memisah. Kalau kemarin kan mutasil itu masih satu ayat. Oh, jadi ditaksisnya dalam kondisi satu ayat. Kayak manis tato ailai sabi dari An-Nas. Itu kan ayatnya itu juga lah, seperti walillahi lan-nasi hijjul bait manis tato. Berarti kan saya katakan An-Nas adalah man itu adalah An-Nas. Iya. Itu satu ayat. Nah, ini ada tahsisul kitab bil kitab. Tahsisul kitab yaitu kita mentahsis, mengkhususkan kitab tapi dengan kitab yang lain. Iya. Artinya Quran dengan Quran, iya. kitab dengan kitab. Tapi bukan pada dalam satu ayat yang sama. Iya, tapi belum, karena munfasil. Itu berpisah. Iya, terpisah. Makanya saya katakan bahwa Al-Quran itu kadang ditafsirkan dengan Quran. Ya, Al-Quran kan bayan lil bayan. Iya. Al-Quran bisa saja ditafsirkan oleh hadis. Bisa saja Al-Quran ditafsirkan oleh ijma, oleh qiyas dan sebagainya. Iya. Nah, ini kita bicara tahsisul kitab bil kitab. Iya. Artinya kita akan mengspesialkan, mengkhususkan ayat atau ayat dengan ayat. Ada ayat dengan ayat dikhususkan. Seperti qala Allah Ta'ala. Kalau mengatakan Allah SWT, wala tankihul musyrikati. Sebetulnya ini kan panjang ayatnya. Ya. Wala tankihul musyrikati hatta yu'min wala amatum mu'minatun khairum min musyrikatin walau a'jabatkum. Wala tankihul musyrikina hatta yu'min wala abdun mu'min khairun min musyrikin walau a'jabakum. Ulaika yad'una ilan nar wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirati bi'idnih wa yubayyinu ayati lin-nasi la'allahum yatadzakkarun. Panjang itu. Itu. Jadi lafaz saya bicaranya lagi-lagi mahalus syahid. Artinya kalau kita bicara wala tankihul musyrikati, jangan kamu menikahi orang-orang musyrik hatta yu'min, sampai dia beriman. Wala amatum ya'tum khairum min musyrikatin, amat itu lebih baik daripada orang musyrik. Walau jabatkum, kalau seandainya ada amat yang artinya memang budak. Iya, budak, tapi yang tidak bisa melihat, itu lebih baik daripada cantik, molek. Tetapi karena amat tadi beriman, artinya iman itu ya yang diutamakan gitu ya. Barang mahalnya di situ berarti kayak imannya ya. Iya. Mana itu amat berarti kan iman daripada ganteng tadi nyakitin weteng. Iya. Begitu juga dibalik, lebih baik memang perempuan yang tidak cantik tetapi ahli ibadah, Ini untung Kiai baca ayatnya secara utuh tadi ya. Jadi ada pesan moral juga untuk masyarakat memang. Begitu. Ya cantik, kadang-kadang cantik nggak apik gitu kan perbuatannya gitu. Tidak baik gitu. Makanya ya syukur-syukur ya idealnya nggak bikin peteng, nggak bikin hutang ya. Nggak bikin gelap gitu. Iya. Cantik orangnya memang yang nyantri komunitas dan punya tipologi tentunya. Tipologinya ABC itu berbeda-beda itu. Karena tipologi berbeda, maka kita akan kembali kepada kitab yang punya nilai tipologi juga. Karena ini adalah hasil daripada ijtihad para ulama kita, yaitu mereka itu mampu dan bisa menggali hukum dengan kajian-kajian usul fikih ini. Mari kita hadiahkan Fatihah tentunya kepada yang mengarang kitab Mabadi Awaliyah, dan guru-guru kita yang sudah mendahulunya, dan semuanya para masyayikh kita yang senantiasa memberikan ilmu
kepada kita semuanya. Amin. Biqadhi hajatina, hajat kita mudah-mudahan Bang Jai selalu sehat. Amin, amin. Selamat, barokah dan sukses. Amin, amin. Karena kalau berkah pasti sukses. Amin, amin. Kalau sukses belum tentu barokah. Masya Karena Allah. itu berkah itu lebih diutamakan. Yuqaddimul barokah ala najah itu. Itu bahasa saya itu. Itu bahasa saya itu yuqaddimul barokah ala najah. Mendahulukan berkah daripada kesuksesan dan karena kesuksesan itu tergantung kepada nilai-nilai keberkahannya tadi. Supaya kita mendapatkan barokah dari kita, ulama kita, mari kita hadiahkan Fatihah semuanya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pembahasan yang berikutnya singkat saja, tadi sengaja saya tidak memprologi yang lain-lain yang panjang karena waktu yang senantiasa membatasi kita. Apa yang dikatakan Bang Jai tadi, kemarin saya acara sampai sore. Iya benar Ki. Sampai malam saya sampai rumah itu ya. Sama kantor balik lagi ya, kata Bang Jai sudah ada surat perintah kata. Iya. Apalagi kayak dibutuhin umat, takutnya ngajar kan. Iya gitu, memang ngajar kemarin itu langsung. Langsung terus alhamdulillah pagi bisa kemari dan sampai sore nanti ada jadwal kembali lagi. Masya Allah. Itu di Grogol lah, wilayah Grogol biasa lah bolak-balik. Bolak-balik Grogol, bolak-balik Cengkareng, bolak-balik JIC, bolak-balik. Lama-lama juga tua gitu. Oh, definisi tua di jalan berarti. Iya, tua di jalan. Tapi tua di jalan itu bagus. Oh gitu kayaknya. Ini yang disebut dengan tua di jalan tetapi bisa menjalani suatu kewajiban. Masya Allah, ini ya, subhanallah, Gitu. subhanallah. Di jalan dan bisa berjalan. Oh itu yang penting kayak di jalan dan bisa berjalan, subhanallah. Itu adalah filosofi saya gitu. Nah, orang jalan tetapi saya bisa menjalankan kewajiban-kewajiban yang sudah dimandatkan kepada kita, terutama saya alhamdulillah ya dipercaya di JIC di bagian apa namanya Infocom ini bagian informasi ini. Iya, kita teruskan. Tadi udah Fatihah ya? Udah ya. Iya, kalau mau ada sekali lagi ntar kita dapat berkat kayak biasanya. Iya, bukan berkah lagi. Berkat. Iya, petah yang ketiga baru makan gitu. Qala al-musannif rahimakumullah wa adama nafa bi ulum fid dari amin ya rabbal alamin. Kalau baca, saya pernah ditanya, apa bedanya musannif dengan muallif kata. Oh iya, itu apa bedanya? Ada yang mengatakan sama. Kalau musannif ini baca daripada matan. Oh. Matan ini namanya itu musannif. Iya. Tapi kalau muallif itu biasanya kalau muallif itu syarahnya. Oh iya. Syarah itu kayak Syekh Nawawi itu kebanyakan muallif karena beliau menyarai kitab-kitab. Dari kitab Salam Tafe, kitab Fathul Qorib, kitab Nihayatuz Zain, ya, kitab Nasul Ibad, kitab Irsadul Ibad, kitab-kitab yang berkaitan dengan fikih dan tasawuf gitu. Itu beliau Syekh Nawawi Al-Bantani. Maka disebut dengan mualliful kutub. Muallif ya. Kalau ini musannif. Musannif ini. Karena ini adalah matan. Matan. Iya, ya Bang Jen nanti kalau bisa mensarai kitab ini saya anggap nanti bisa. Ya, bukan muallif, itu bukan musannif, tapi muallif gitu. Muallif Abdul Aziz gitu. Amin gitu. Amin. Ya, amin. Coba kita korelasikan, kita gabungkan dengan ayat yang lain. Oh, iya, betul. Bahwa yang al-munfasilu anwa'un ya. Berbula tahsis secara munfasil, artinya memisah. Kalau kemarin kan mutasil itu masih satu ayat. Oh, jadi ditaksisnya dalam kondisi satu ayat. Kayak manis tato ailai sabi dari An-Nas. Itu kan ayatnya itu juga kan, seperti walillahi lan-nasi hijjul bait manis tato. Berarti kan saya katakan An-Nas adalah man itu adalah An-Nas. Itu satu ayat. Nah, ini ada tahsisul kitab bil kitab. Tahsisul kitab yaitu kita mentahsis, mengkhususkan kitab tapi dengan kitab yang lain. Artinya Quran dengan Quran, kitab dengan kitab. Tapi bukan pada dalam satu ayat yang sama. Iya, tapi belum karena munfasil. Itu berpisah. Terpisah. Iya, terpisah. Makanya saya sering katakan bahwa
Al-Quran itu kadang ditafsirkan dengan Quran. Ya, Al-Quran kan bayan lil bayan. Al-Quran bisa saja ditafsirkan oleh hadis. Bisa saja Al-Quran ditafsirkan oleh ijma, oleh qiyas dan sebagainya. Nah, ini kita bicara tahsisul kitab bil kitab. Artinya kita akan mengspesialkan, mengkhususkan ayat atau ayat dengan ayat. Ada ayat dengan ayat dikhususkan. Seperti qala Allah Ta'ala, kalau mengatakan Allah SWT, wala tankihul musyrikati. Sebetulnya ini kan panjang ayatnya. Ya. Wala tankihul musyrikati hatta yu'min wala amatum mu'minatun khairum min musyrikatin walau a'jabatkum. Wala tankihul musyrikina hatta yu'min wala abdun mu'min khairun min musyrikin walau a'jabakum. Ulaika yad'una ilan nar wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirati bi'idni wa yubayyinu ayati lin-nasi la'allahum yatadzakkarun. Panjang itu. Itu. Jadi lafaz saya bicaranya lagi-lagi mahalus syahid. Artinya kalau kita bicara wala tankihul musyrikati, jangan kamu menikahi orang-orang musyrik hatta yu'min, sampai dia beriman. Wala amatum yatun khairum min musyrikatin, amat itu lebih baik daripada orang musyrik. Walau jabatkum, kalau seandainya ada amat yang artinya memang budak. Iya, budak, tapi yang tidak bisa melihat, itu lebih baik daripada cantik, molek. Tetapi karena amat tadi beriman. Beriman, artinya iman itu ya yang diutamakan gitu ya. Barang mahalnya di situ berarti kayak imannya ya. Iya. Mana itu amat berarti kan budak perempuan. Iya, budak perempuan. Wala tangkil musyrikina, tadi musyrikina hatta yu'min. Wala abdun mu'minun khairun min musyrikin walau a'jabakum. Ini berarti abdun ini kan? Iya. Laki-laki lebih utama daripada hamba tidak beriman, ganteng. Artinya pokoknya. Wah, ini menarik. Iya, ganteng itu kan apa sih singkatan tuh? Apa itu kayak? Ganteng tuh kalau bahasa Cirebon, iya laki-laki yang suka bikin lara weteng. Sakit perut. Nyakitin dulu. Orang kalau punya pacar ganteng itu, segampang nyakitin terus. Begitu juga yang punya cantik. Cantik. Benar. Iya itu. Iya, nyakitin juga. Iya kan. Cantik. Istri saya milih saya gitu kali biar nggak disakitin saya kayak. Kurang ganteng sih. Enggak ganteng lah. Saya bukan ganteng. Genteng kayak. Genteng. Iya. Oh, jadi gitu ya. Iya. Yang penting jadi imannya kayak. Karena saat ini di masyarakat jujur viral kayak, maksudnya banyak wanita-wanita sekarang itu lebih milih pria yang ganteng. Tapi mohon maaf kayak non muslim. Kan makanya Al-Quran dengan tegas jelasin tadi. Untung dibaca ayatnya sempurna tadi. Iya. Masya Allah. Jelek, pokoknya dekil of the kumul, tapi beriman daripada ganteng tadi nyakitin weteng. Iya. Begitu juga dibalik, lebih baik memang perempuan yang tidak cantik tetapi ahli ibadah, ahli. Ini untung kiai baca ayatnya secara utuh tadi ya. Jadi ada pesan moral juga untuk masyarakat memang. Begitu. Ya cantik, kadang-kadang cantik nggak apik gitu kan perbuatannya gitu. Tidak baik gitu. Makanya ya syukur-syukur ya idealnya kan ganteng, tapi memang orangnya juga orang meteng. Nggak bikin peteng, nggak bikin peteng ya. Nggak bikin gelap gitu. Cantik orangnya memang yang nyantrik. Cantik luar dalam lah kayak. Luar dalam. Iya. Kelakuannya segala macam, dan apalagi kalau beriman tetap. Tapi berarti dari ayat ini kita bisa bilang kesimpulan utama itu iman berarti kayak. Iya. Tetap ya. Iya. Cantik yang memang apik, jangan cantik perbuatannya bau tengik katanya. Iya. Cantik bau tengik, ganteng sakit di weteng. Itu apa artinya gitu. Makanya Allah menyatakan wala abdum khairun min musyrikin walau a'jabakum ulaika yad'una ilan nar. Apa artinya kalau mengajak mereka kepada neraka? Wallahu yad'u ilal jannah. Allah itu mengajak kepada
wal maghfirah, dan mendapatkan biidnihi wa yubayyinu ayatihi, Allah menjelaskan dengan ayat linnasi la'allahum yatadzakkarun, supaya mereka adalah yatadzakkarun, mengingat dan memahami apa yang ditentukan Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Jadi ini ayat penyeimbang. Iya benar. Penyeimbang itu. Oh, ini pilihannya ini. Makanya Al-Quran ini artinya oleh beberapa ulama ya, terutama ulama-ulama yang tadi yang saya sering ngomong adalah badlul wus'i linail ahkam syariah, ya, yang mencetuskan beberapa hukum syariat dengan ijtihadnya gitu, ya, linail ahkam syariah allati tariqah bil ijtihad, alika tariqah yang metodologinya, cara-caranya dengan ijtihad para ulama terutama madzhabul arba'ah, itu sudah mustahid mutlak gitu. Ya, bukan muntasib lagi, sudah mutlak. Muntakil ya, muntakil itu artinya sudah bisa membuat sebuah nilai hukum gitu. Gitu. Ya kan, mustahid ada mustahid yang muntakil mutlak, ada mustahid yang tingkatannya fatwa. Fatwa masih mengambil itu. Gitu. Ada mustahid yang masih sifatnya ya, menukil-nukil gitu. Gitu. Tapi kita kan ya ini kita mau rombongan mustahid bukan, nukil juga nggak bisa. Ya, kita muqallid di bahasanya. Jatuhnya muqallid. Muqallid aja sudah bagus. Muqallid terus itba. Ya, mu'allim lah. Muta'alim bukan mu'alim. Mu'alim terlalu hebat. Wah, saya mu'alim. Muta'alim gitu, muta'alim ya itu muta'alim, ngaji kiai, ngaji sama ulama gitu. Iya, kalau ngaku saya itu adalah mu'alim kayaknya terlalu ketinggian lah. Ya, tapi mudah-mudahan dengan sebab muta'alim kita menjadi mu'alim. Kan begitu maksudnya. Itu kira-kira begitu ya. Di sini Allah wala tangkihul musyrikat. Wala tangkihul musyrikat. Itu jangan kamu menikahi orang-orang musyrik. Tadi yang kita baca surah Al-Baqarah tadi ayat 221 tadi ya. Khusiso ditahsis. Ditahsis artinya ditentukan. Ditahsis apa? Biqouli ta'ala, dengan kata Allah Ta'ala, wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum. Wal muhsanatu, dan beberapa perempuan-perempuan yang dijaga, minal ladzina, dari orang-orang utu yang telah diberikan alladzina alkitab. Dari kitab min qablikum, sebelum kamu sekalian. Surat Al-Maidah ayat 5. Khilun artinya dihalalkan takum bagi kamu sekalian. Nah, lafadz wal musyrikat wala tungkuhul musyrikati hatta yu'min wala amatum itu ditahsis. Ditahsis itu tadi ikhraj ba'di madlulat. Jadi keluarkan dalil-dalil sebagian dalil yang umum. Maka lafadz yang pertama itu bukan berarti tidak berlaku. Tetap berlaku. I'malud dalilain aula min ilgo'i ahadihima. Apa itu? Menggunakan dua dalil itu lebih utama daripada kita menganggurkan daripada salah satu dalil tadi. Guru saya itu selalu begitu. I'malu dalilain aula min ilgo'i ahadihima. Syekh Abdurrahman Ibnu Badal Syaturi itu guru saya memang. Ya, beliau belajar di Mekah, belajar bentuk di Al-Walid Sayyid Sayyid Alawi Al-Maliki. Sampai beliau itu ya kata Syekh Sayyid Al-Maliki suruh sudah, kamu tuh sudah cukup itu. Dianterin pulang ke Cirebon. Beliau masih pengen terus belajar ilmu. Beliau masih pengen terus, ya Allah, mudah-mudahan beliau sehat terus ya, panjang umur ilmunya yang memberikan kepada kita yang tidak habis-habis. Beliau itu saya anggap dia itu adalah sumur yang tidak pernah kering. Sumbernya itu. Dan alhamdulillah saya sudah mengaji Jam'ul Jawami. Saya sudah ngaji ya Kutubus Sittah. Sama beliau sama beliau sudah tamat dari Bukhari, Muslim, Abu Dawud,
Abi Dawud, Nasai, Tirmidzi, Ibnu Majah. Oh. Saya sanadnya kepada beliau tuh. Tapi memang fan beliau di hadis berarti. Beliau fikih sebetulnya. Oh, lebih ke fikih. Orang tuh kalau pinter fikih bisa semuanya katanya. Oh gitu kayak. Iya. Orang tuh kalau saya fikih tuh bisa semuanya. Itu beliau tuh fikih. Oh. Fakih banget gitu. Iya, fakih. Fakih. Gitu. Tapi kalau orang hadis apa itu belum tentu. Belum tentu bisa fikih. Makanya beliau. Kalau fikih pasti karena kan dasarnya diambil pasti dari hadis, hukum-hukum itu dan Quran. Fa innal fiqh afdalu ilal birri wa taqwa wa afdalu qasidi. Belajarlah ilmu fikih ini yang bisa menyebabkan orang itu bisa punya nilai, punya otoritatif di dalam pengembangan pemikiran ilmu yang dinamis tentunya. Salah satu wasiat beliau berarti tadi menggunakan dua dalil. Dua dalil wasiat beliau itu, jangan satu dikalahkan. Sangat itu dah. Ikmalu dalilen aula min ilqo'in adaihima. Kan kadang-kadang orang mah dalil satu dua ininya dibuang. Atau ininya diambil dibuang, tidak dipadukan dong. Fair lah ya istilahnya. Iya, difairkan. Ini kan baru ya kebanyakan begitu. Iya benar. Baru innamal a'malu binniyat saja sudah. Enggak tahu dalil yang lain. Man kadzdzaba alayya muta'ammidan baru. Oh iya benar. Baru lebih ta'din dolalah sudah. Iya benar. Enggak tahu ada hadis yang lain, ada dalil yang lain. Oh, itu maksudnya menggunakan dua dalil tadi gitu ya. Jadi komprehensif pemikirannya. Masya Allah. Itu yang harus kita. Iya. Jadi jangan bagaimana kebanyakan orang diambilnya ta'arud. Ta'arud itu kalau bahasa kita ini dianggapnya bertentangan. Nah, padahal tidak bertentangan. Ini kan sebetulnya bertentangan dianggapnya ini. Satu sisa kan ta'arud itu. Iya, benar, satu siti wala tankihul musyrikat. Kan? Hatta yu'min wala amatum khairun musyrikat kan begitu. Satu sisi wal muhsanatu minal ladina utul kitab kan ta'arud gitu. Iya benar. Kalau orang nggak ngerti usul fikih, nah mana yang harus diambil? Apa yang wala tankihul? Apakah yang diambil atan minal ladina utul kita? Nah inilah dipadukan. Nah ini yang disebutkan mana yang khos, mana yang tahsis, mana am, mana khos, mana tahsis dan mana khos. Ada yang mana yang ikmalu dalilin aula min igaima, mana yang yatanawalu ya kan bisyai'in fasaidan min ghairi hasin. Jadi dua-duanya memang ya kan secara hukum mana ada sih Al-Quran tidak berlaku? Oh nggak mungkin. Nah, enak aja. Iya, benar. Allah itu ya memberikan wahyu itu, Quran itu ya zamanan. Iya. Ya abadan. Iya. Halan. Oh iya. Wa istakbalan. Benar. Itu dari yang sudah, yang sedang dan yang akan datang. Maka berbeda dengan undang-undang yang dibuat manusia. Ya beda, manusia itu kan ada awal, ada akhir. Bisa dihapus artinya bisa nggak kepake. Artinya kalau bahasa kita bisa diamandemen. Amandemen. Gitu kalau bahasa kita. Lama di DPR kayaknya. Nah sekarang siapa Quran yang bisa mengamandemen Al-Quran? Nggak ada. Iya. Silakan. Itu akan menyalahi eksistensi Allah. Iya. Begitu ke bahasa kita ini. Nggak bisa Al-Quran diamandemen gitu. Iya. Karena ini adalah wahyu suci. Ulama caranya ya Allah. Kalau nggak ada ulama, bukan amandemen bahasa. Ada khos, ada tahsis, ada am, ada khos. Tetap ininya. Maka nanti kesananya kita akan bicara tentang nasah mansuh nantinya. Iya benar. Iya ada nasah mansuh. Itu nantinya itu. Nasah mansuh juga ada yang nasah itu ada hukumnya. Iya. Hukumnya sudah tidak berlaku. Tetapi ayatnya tetap dibaca nanti. Nanti bab nasah kalau dibaca sekarang bisa lama. Iya. Belum babnya. Iya, belum babnya. Ini aja dulu. Akses kitab ya. Kitabnya. Makanya wala tangkuhul musyrikati. Ya hatta yu'min wala amatum mu'minun khairum min musyrikatin wala ajabatkum. Wala ajabatkum itu walaupun menggiurkan. Iya, menggiurkan itu artinya membuat takjub lah, kalau hebat gitu. Membuat
apa namanya, wah ini yang lebih, walaupun menggiurkan, tetapi kalau memang tidak beriman itu tidak baik. Ataupun walau ajabakum yang menggiurkan laki-laki tadi, tetapi kalau ulaika yadul ilan nar ya tidak begitu. Jadi apa artinya menggiurkan di dalam dunia, tapi akan mengsesarakan di akhirat. Masya Allah. Begitu. Iya benar kayak. Ya tadi yang cantik perbuatannya tengik, yang ganteng perbuatannya sableng. Tapi masuk neraka ya percuma aja. Iya, tapi kan kadang-kadang sekarang tuh jadi udah nggak ada. Yang penting tadi ajabatkum atau ajabakum yang menggiurkan gitu. Kayaknya baca ayatnya belum selesai. Iya. Sampai terakhir. Sekarang kan begitu. Iya benar ya. Apalagi kalau apa namanya menukar akidah dan sebagainya. Iya, nanti saya bicara banyak lah tentang masalah pernikahan di luar akidah, artinya berbeda. Bagaimana hukumnya? Ya ini sangat apa namanya artinya komparatif. Artinya komparatif itu perspektifnya gitu, kesananya itu akan bicaranya adalah ya pro kontra, mana yang boleh, mana yang nggak boleh. Dan saya punya formasi baru menghadapi artinya gejolak sosial, gejolak apa gitu. Ya, nantilah kita ketemu gitu. Bagaimana nanti endingnya kita akan memberikan sebuah nilai keputusan kita itu. Nah, yang dibahas adalah wal muhsanatu lil utul kitab min qablikum ahlullah. Nah, secara umum bahwa utul kitab itu kan Yahudi dan Nasrani. Iya. Yahudi dan Nasrani. Ya itu. Karena al-yawma uhillakumut thayyibat wa ta'amul ladzina utul kitab halal lakum wa ta'amukum halal lahum. Jadi Yahudi itu utul kitab tadi al-yawma uhillakumut thayyibat. Ya, jadi diperbolehkan, dihalalkan sesuatu yang baik, makanan yang baik. Ya, saya anggap thayyibat ini adalah yang bergizi lah. Yang baik, yang bagus, yang memberikan apa namanya vitamin. Wa ta'amul ladzina utul kitab, dan makanan-makanan utul kitab hilul lakum wa ta'amukum hilul lahum. Makanan kita buat dia halal, makanan dia buat kita halal. Ataupun perempuannya wal muhsanatu minal mu'minati wal muhsanatu minal ladzina utul kitab min qablikum, ya kan? Idza tumuhunna ujuruhunna muhsinina ghairu musafihina wala muttakhidi ahdan wa may yakfur bil imani faqad habitu amaluhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Itu ayatnya banyak gitu ya, panjang ya. Itu Al-Maidah ayat 5 itu. Al-Maidah ayat 5 itu. Kalau di sini cuma. Nah, yang kita bahas itu adalah batas-batas bahwa utul kitab Yahudi dan Nasrani itu masih bisa ditolerir oleh kita. Toleransinya oleh kita itu apakah Yahudi artinya zaman Rasul, terus Yahudi sekarang Nasrani ini sudah tidak relevan ayat ini gitu. Nah, ulama-ulama fikih itu berkembang. Sebagian ulama, tapi menurut saya ini kurang, artinya tidak kuat ya. Itu masih tetap sekarang itu mensahkan. Kita pernikahan dengan mereka ataupun makanan mereka. Tetapi karena Yahudi dan Nasrani sekarang ini sebagai ulama-ulama yang hati-hati, itu sudah tidak berlaku bahwa dia disebut dengan ahlul kitab. Karena sudah yuharrifuna amma wadi'ihi. Mereka sudah merubah sistem, merubah aturan, merubah wahyu, dan merubah daripada kitab-kitab sucinya. Gitu. Karena mereka adalah artinya merubah, maka ya saya katakan sih, kalau boleh kita ngomong, apakah Yahudi dulu dan Nasrani dulu itu masih tetap disebut, mohon maaf tanda kutip, artinya kafir gitu ya? Apakah dulu tidak disebut orang kafir? Nah, sekarang kan udah sepakat gitu bahwa mereka adalah lain akidah. Walaupun kita secara
manusiawi tidak bisa kita mengkafirkan orang gitu ya. Mengkafirkan dalam konotasi jelek gitu ya. Tetapi kafir dalam konotasi bahwa berbeda dengan agama adalah mereka adalah dianggap kafir, ya kita harus begitu ya. Tetapi jangan kafir itu adalah diberikan kepada nama secara individu. Quran tidak pernah bicara begitu. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budu wala antum a'biduna ma'bud wala ana a'budu ma abadtu wala antum a'biduna ma'bud lakum dinukum waliyadin. Itu artinya kan secara Al-Qur'an mengatakan mereka disebut kafir itu artinya secara kolektif. Tidak kamu kafir. Itu tidak manusiawi menurut saya begitu. Dan secara moral juga salah gitu. Apakah mau mereka itu? Tetapi kalau Allah yang ngomong bukan kita, itu kan hak Allah. Otoritas, prerogatif Allah. Menarik. Kalau Allah mengkafirkan, oke. Tapi kita harus punya tadi nuansa-nuansa baru sebagai manusia. Maka saya setuju, walaupun ya artinya mereka tidak setuju ya pendapat. Namanya pendapat kan. Saya sih sering di mana-mana pendapat itu berbeda biasa. Iya benar. Asal jangan menjadikan sebuah persoalan yang baru. Jangankan pendapat yang berbeda, pendapatan berbeda juga nggak apa-apa. Jadi pengen pulang ini. Lah, begitu. Pendapatnya berbeda. Insya Allah. Ya, benar. Pendapat berbeda itu hal yang wajar. Kadang-kala pendapatan kita pun berbeda. Benar. Itu. Makanya harus seimbang. Ini kadang-kadang pendapatan berbeda, ribut. Pendapat berbeda, nggak aman. Maunya apa? Masya Allah. Itu sudah menjadi keputusan konsensus. Artinya dari kalangan Nahdlatul Ulama, ya menyatakan ketika Monasnya mengatakan bahwa kita artinya bagaimana untuk kalangan kita orang Indonesia ini yang santun itu mereka disebut non Muslim. Adapun nanti non muslimnya itu kafir, ya itu otoritas Allah, hak Allah. Kita kadang-kadang begitu. Ini salah paham juga kadang-kadang Ustaz. Ya ayyuhal kafirun diganti dengan ya ayyuhal non muslim. Ya nggak boleh begitu. Nggak boleh begitu. Kita mencari informasi baru nggak gampang, nggak mudah. Ya harus diputuskan oleh ittifaqul ittifaqul ulama ataupun oleh para ulama, para kiai menyatakan bahwa mereka adalah untuk kalangan Indonesia yang bukan Islam disebut non muslim. Adapun di ruang itu kafir, ya itu hak Allah. Prerogatif Allah. Bukan kita urusannya. Itu cara begitu informasinya. Karena dosa juga kalau kita menyatakan secara individu. Kamu orang kafir ya? Kamu orang kafir ya? Enaknya digituin. Secara moral gitu. Tapi kalau Allah yang mengkafirkan, ya nggak bisa berdaya lah. Itu hak Allah gitu. Itu kayak kira. Cuman sudut pandang ini menarik ya. Ya makanya kita berpikirnya begitu, harus betul-betul jernih lah kita. Iya maksudnya tidak hanya sekedar membahas hukum, tetapi ada nilai moral di situ ya. Subhanallah. Saya banyak teman-teman saya itu dari mereka. Saya tidak katakan orang-orang tetangga saya orang kafir banyak gitu. Kan nggak enak ngomong begitu. Di Mekah saja, di Mekah nih saya. Kenapa di Mekah di sana ada jalan Thoriq Muslimi, Thoriq non Muslim, Wairul Muslim. Enggak, Thoriq Muslim, Thoriq kafirin. Kenapa nggak ngomong begitu orang Mekah? Nggak ada di Mekah ngomong ya ini jalan orang kafir nih. Ini jalan muslim. Artinya secara moral bahwa ya bagi kita yang tidak setuju ya oke saja, silakan. Tetapi tadi ya pendapat berbeda wajar. Tetapi jangan menyalahkan. Menyalahkan yang punya formasi-formasi itu. Karena semuanya ada referensi, semuanya ada kitab, semuanya ada artinya referensi kitab-kitab yang menyatakan. Kalau dia punya referensi itu ya nggak paham. Tinggal diadukan banyak mana kitab. Tapi maksudnya dari sudut pandang lain justru malah
Islam tuh hadir dengan berbagai macam opsi, harusnya senang berarti dong. Iya. Iya, saya sangat menghormati mereka yang tidak setuju. Sepakat. Kalau tidak setuju dengan ijma, itu kan gitu ya, ijma. Saya ngomong la tajtami ummati bid-dhalalah. Ya. Mereka menyatakan itu ijma, enggak, merasakan bahwa ya ayuhal non muslim. Ini hasil ijma, hasil kesepakatan ulama, dan mereka orang yang mumpuni di dalam ilmunya, minimal profesor doktor dan mutaharrijin min beberapa pesantren, bukan ecek-ecek gitu kan. Saya kira itu, ya itu ada segitu. Tetap kita menghormati kepada pendapat mereka yang menyatakan bahwa tetap Yahudi dan Nasrani adalah kafir. Itu nggak apa-apa. Boleh-boleh aja. Saling menghormati. Karena tadi, ya dulu kan mereka kan kitabnya sama, kitab suci gitu. Iya, benar. Iya kan. Injil dari siapa sih? Allah. Taurat dari mana sih? Allah. Quran dari mana sih? Allah. Zabur dari mana sih? Allah. Ya itu sama-sama. Itu kan. Tetapi perbedaan itu bukan perbedaan diberikan Allah, maka nakalnya manusia tadi. Iya. Nakalnya. Makanya ada pertanyaan begini. Kenapa sih ketika Khalifah Umar tuh, Khalifah Umar tuh tegas, enak, nikmat gitu, ayem, karena masyarakatnya taat hukum. Taat hukum. Dan kenapa ketika Khalifah Ali itu konflik berdarah, ya kan, urusan politik, bukan Sayyidina Ali-nya, bukan. Kenapa? Karena masyarakatnya sudah tidak taat hukum. Iya benar. Iya mungkin. Dulu saya ngaji sama kiai, artinya modelnya santrinya kita. Artinya masih taat sama kiai. Nah sekarang umpamanya kita sebut kiai punya santri, ya lu santrinya. Iya benar. Ya lu. Jadi begitu, jangan menyalahkan. Iya benar. Begitu. Jadi kesini nih. Cuma jadi menarik ya. Begitu. Iya, maksudnya dulu pun mungkin bukan Soeharto enak. Iya. Zaman Soeharto enak, tapi ya, mungkin karena masyarakatnya masih mudah diatur. Dan kesini. Mungkin zaman Pak Karno masyarakatnya begini, Pak Harto begini, terus. Jadi faktor-faktor masyarakat atau yang lain juga zaman Habibie begini, zaman zaman SBY, Gus Dur dan sekarang. Ya artinya bukan kita menyalahkan masyarakat, semuanya. Pimpinan juga harus introspeksi kan begitu. Betul. Tapi perubahan-perubahan itu artinya dinamis. Dinamis melihat gitu. Bagaimana perkembangan tadi. Iya. Artinya jangan salahkan pimpinan dan salahkan masyarakat. Bagaimana solusi, win-win solution ini? Solution, betul. Ini dua-duanya supaya yang menjadi pimpinan ya harus introspeksi bagi masyarakat, yang menjadi masyarakat juga harus mengerti aturan-aturan hukum tadi. Jadi ada sinkronisasi ketemu betul. Akan kebaikan-kebaikan tadi. Ya, itu. Jadi intinya bahwa waktunya habis lagi ya. Masih tinggal 4 menit lagi. Intinya saya closingkan bahwa ahlul kitab sekarang ini secara ittifaqul ulama. Itu menarik. Secara ittifaqul ulama. Artinya kalau bahasa umum kita secara konsensus para ulama, betul, bahwa dinyatakan bahwa tidak orisinil. Itu menarik. Tidak orisinil berarti harus ada hati-hati. Nabi sendiri juga mengatakan sunnu sunnata ahlil kitab, kata Nabi. Sunnu sunnata ahlil kitab kerenakihi nisaihim wala akili dabaihim. Ikuti kebaikan-kebaikan kita, tapi jangan nikahin mereka. Dan jangan makan daging mereka wala akili dabaihim gitu. Karena apa? Karena mungkin
dari mereka itu sekarang sudah memakan hal-hal yang diharamkan Allah. Iya. Seperti makan daging babi dan Iya, sebagainya iya, gitu. iya. B1 B2 lah istilahnya. B2 itu karena itu dibatasi lah hati-hati Dibatasi, itu. Ya, bagaimana pernikahannya? Menurut ulama yang ketat gitu ya, Iya, yang ketat bahwa karena sebetulnya secara hukum sah-sah saja pernikahan itu dengan siapa saja. Orang nikah dengan orang kafir secara hukum sah-sah saja. Orang kafir dengan orang kafir nikah sah-sah saja. Buktinya ada orang si A si B kafir nikah terus punya anak 10. Apa anaknya anak zina? Enggak, karena pernikahannya sah. Iya betul, makanya saya bilang. Ya kan berarti. Dan ketika masuk Islam duanya, apakah pernikahannya itu tajdid? Diperbaharui? Tidak. Oh, Tidak. nggak diperbarui? Tidak. Karena tadi sah ngomongnya. Oh, iya, emang sah. Ya kalau sudah sah apa artinya diperbaharui? Menarik. Begitu. Iya. Apalagi antara kafir ataupun non muslim dengan Islam. Masa nggak boleh? Banyak terjadi lah. Saya nggak cerita orangnya lah, nggak boleh secara itu kan privasi gitu kan. Tetapi ada tetapi. Ini menarik nih, harus pakai tetapi. Inilah usul fikih solusinya. Itu dilihat dengan maslahat dengan mafsadatnya. Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Nah, kalau kita nikah dengan artinya agama lain, orang lain, maka bagaimana anaknya kita ini? Nah, ini menurut ulama kita adalah ini mafsadat dan mafsadat itu harus ditarik, tidak boleh terjadi. Iya. Apakah separohnya ada 4, separoh non muslim, separoh muslim? Apakah boleh begitu? Korban itu tega kepada anaknya. Begitu. Berarti atas dasar mafsadat tadi. Atas mafsadat tadi larangan. Bukan hukum. Kalau hukum boleh dong. Itu ada orang dengan orang kafir dan orang kafir. Sah nggak pernikahannya? Sah. Siapa yang menyatakan bahwa anaknya orang non muslim nikah non muslim disebut anak zina? Iya. Ini pemikiran saya deh, bukan yang lain. Berani nggak di sini tuh non muslim tuh itu anaknya zina semua itu keluar anak zina semua. Berani nggak yang mengatakan begitu? Kiai itu di sini. Ya iya. Tetap anak sah kok pernikahannya. Pernikahannya sah. Iya. Maka pernikahan itu adalah apapun agamanya adalah sah. Apapun agamanya sah. Karena nikah itu adalah awalnya bukan syariat Islam saja dari zaman Nabi Adam sampai akhir. Itu ada syariat nikah. Dan syariat nikah itu yang disebut dengan syariat dunia dan syariat akhirat. Oh. Ya. Kalau sholat ya di dunia, puasa di dunia kan, zakat di dunia, haji di dunia. Tapi kalau di akhirat orang wahurun in mutazawwijin, nanti di akhirat kamu nikah lagi dengan bidadari. Mintanya yang begitu. Jadi akhirat bahwa syariat dunia akhirat adalah nikah. Karena itu nikah tidak bisa dibatasi oleh agama apapun. Adapun muslim dengan non muslim itu artinya tidak ada ulama yang melarang, bukan karena nikahnya, karena mafsadat tadi kepada turunannya tadi. Nah, saya punya ini pemikiran ya. Artinya setuju juga nih Bang Zaini. Kita tanya Mitra juga setuju apa enggak? Komentar silakan komentar. Setuju nggak gitu? Boleh. Persyaratan nikah antara muslim dan muslim, tapi syaratnya satu. Harus ada MOU bahwa nanti anak-anaknya harus ngikut kepada ibu atau bapaknya yang beragama Islam. Itu pemikiran saya aja. Nanti bisa dikritisi. Iya, nggak apa-apa. Mbak Ani nggak jawab, biar nanti Mitra Jesi silakan jawab, tulis di komentar. Karena apa? Karena nggak ada mafsadat tuh. Kalau sudah aman, Imam Mafsadat kan khawatir agama keturunan ini tidak jelas. Nah ini jelas kok ada MOU-nya. Melanggar MOU berarti melanggar hukum. Melanggar hukum dijerat pasal. Misal berarti hukum kan. Baik hukum positif, hukum negatif gitu.
saya begitu. Saya baru kebuka nih. Lah iya. Baru foto nih. Itu baru satu nih. Dan ini saya belum bicara banyak. Sekarang perubahan itu, ya artinya Injil itu kan, ya ada Injil Matius. Matius itu apa? Bicara tentang raja. Ada Markus itu apa? Penghambaan kepada Yesus gitu. Apa Lukas itu? Lukas itu adalah juru selamat. Yohanes itu apa? Yohanes itu anak Tuhan, anak Allah. Dan itu ya, Injil dulu ada Injil yang Filipus, Thomas dan sebagainya. Itu dari Injil yang satu menjadi Injil Barnabas, Injil Barnabas menjadi Injil, artinya Injil Matius, Markus, Yohanes, dan Injil Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Berarti kan sudah yuharrifunal kitab amma sudah merubah daripada isi-isi kitab aslinya dengan kepentingan kehidupannya. Nah, karena itu agama kita Islam membatasi gitu. Saya kira itu bahwa waktunya sudah habis. Mohon dikritisi, tetap dikritisi. Pokoknya saya pengen dikritisi dan bagaimana pernikahan dengan MOU tadi itu apa namanya, kiat-kiat saya aja. Gitu. Menarik. Ya, pertama kan tidak lihat secara hukum boleh. Tetapi kan katanya dilihat segi syaddud daro'i ataupun maslahat dan mafsadat. Karena ada kaidah darul mafasid muqaddamin atau masoleh. Karena anaknya nanti terbagi sudah terjadi. Saya nggak mau menyebut orang, nggak boleh. Si A si B. Pokoknya terjadi yang dua Kristen, yang dua Islam. Ini kan itu yang menjadi sebuah ini. Tetapi mungkin kalau ada Bang Jeng umpamanya mau nikah sama non-muslim, umpama kalau diperbolehkan gitu. Tapi ya saya mau, tapi persyaratannya agamanya harus ikut saya dan MOU gitu. Saya kira nggak jadi masalah yang begitu. Ataupun perempuannya juga begitu, perempuan muslimah dengan non-muslim. Saya mau dengan si engkau atau siapa gitu, tapi bersyarat agamanya ngikut ibunya gitu. MOU A B C dan itu perjanjiannya. Yang non muslim oke, baik laki dan perempuan. Saya kira no problem menurut saya. Iya, setuju nggak begitu? Kayaknya saya abis ini masih mau ngaji lagi nih, karena terbatas. Terbatas. Saya kira itu ya Mas Jaya. Waktunya sudah membatasi kepada kita, saya nggak bisa untuk apa artinya bicara yang lebih dalam. Iya, lebih dalam. Karena tadi bahwa apa namanya, kembali bahwa inilah Quran, bahwa ada apa namanya khusiso di tahsis kitab dengan kitab, dan tetap kita mengambil dua dalil tadi, yaitu malu dalilain aula min ilqo ya dahim, mengambil dua dalil dari ayat yang lain dan ayat yang lain daripada kita untuk mengilgo itu artinya meninggalkan daripada dalil-dalil yang lain. Saya kira itu banyak mohon disimpulkan dan dikritisi, juga dipahami secara komprehensif dan secara temporer dan kontemporer. Dipersilakan untuk waktunya. Ya, Mitra Jesse, alhamdulillah karena waktu juga yang membatasi kita, tapi ada beberapa hal yang menarik tadi yang kayak jelaskan. Bagaimana jika pernikahan antar non-muslim tadi gitu ditulis secara MOU yang mana yang menguntungkan, yang tadi misalnya tadi perjanjian tadi, silakan Mitra Jesse komentar. Dan sebenarnya jujur Bang Jim mau nanya lagi gitu, cuman karena waktunya terbatas. Dan juga Mitra Jesse silakan ditulis pertanyaan di komentar. Biasanya kayak gue nih memang rajin ngecek dia komentar-komentar Mitra Jesse, dan memang sebagai bahan untuk pengembangan program kita juga. Iya, banyak dari berbagai pesantren, kampus anak mahasiswa-mahasiswi dalam persoalan-persoalan yang apa namanya al-waqa' fi kulli hal wa fi kulli zaman. Jadi alhamdulillah ini menarik pembahasan kita terkait taksisul kitab bil kitab. Dan yang menarik lagi tuh karena ini permasalahan pernikahan yang memang relate banget gitu, dan memang masyarakat butuh banget. Dan
karena waktu juga sekali lagi Mitra JC ya. Tapi tadi kesimpulannya adalah secara konsensus ulama Iya, ya, konsensus ulama. bahwasanya Yahudi dan Nasrani sekarang Iya, itu sudah tidak relate, tidak orisinil. tidak orisinil lah Iya, istilahnya gitu. seperti, Oke. ya udah Nah, sih. karena terjadi banyak perubahan. Perubahan. Dan saya baru tahu juga tadi apa namanya nama-nama Injil itu ternyata ada artinya gitu. Iya. Baru tahu. Tadi kayak mau jelasin cun bisa sampai 4 jam ntar Iya. kita ya. Sampai kabar jadinya tuh. Tabligh akbar Iya, lagi. bukan program ya. Iya. Ya, mungkin itu saja dari kami Mitra JC. Silakan yang ingin bertanya, sengaja kita bikin seperti ini untuk biar nanti Mitra JC merespon dari pembahasan yang sudah kita paparkan tadi. Dan kami mungkin mohon pamit. Ya, sama-sama. Oke ya. Mitra JC terima kasih atas segala perhatiannya dan juga sumbangsinya. Dan kami mohon maaf jikalau ada apa nih tergelincirnya lidah atau apa segala macam. Pasti itu ya. Sabkul lisan namanya. Sabkul lisan. Iya, tergelincirnya lidah. Tergelincirnya lidah apa segala macam. Dan yang pastinya jazakumullah hasanal jaza. Dan kami mohon maaf sekali lagi dan terima kasih atas segala perhatiannya. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.